lihat nanti karena kita bakal masuk ke dalam game kedua di match pertama kita 1-0 skornya antara RRQ melawan Saint Spartan Viteri. Yes, masih ditemani oleh dua caster kesayangan kalian. Ada Vitirolia di sini dan juga Lim Kojo. Yes, kalau kita melihat ternyata POV kita lebih ke arah Queenie ya yang berada di area top lane. Sementara itu di mid lane bakalan ditemani langsung oleh Princess Po yang ternyata memang menggunakan Jawhead dengan emblem Pull Yourself Together atau cooldown. Iya, ini udah basic banget sih karena memang dari awal udah paling enak. Karena ya dia bisa inisiasi terus nanti pakai flicker karena flicker delay-nya lebih cepat gitu. Betul, dan juga dia punya ejector jadi lebih mantap lagi tentunya bersama dengan Smart Missile ya. Yang jadinya bisa sekian sekitar 1 detik lebih cepat mungkin. Tapi kalau untuk Yves-nya sendiri bakalan coba untuk dipeta, mendapatkan banyak damage juga yang diberikan oleh seorang Gyogor bersama dengan Ichel yang sudah mulai datang untuk membackup Alpha karena dia start dari merah. Dia bakalan sedikit kewalahan di mana Karina sendiri sudah melakukan jungle pattern yang lebih cepat ketimbang seorang Alpha. Iya, memang kalau dari kekuatan jungle juga Karina masih bisa lebih cepat sih. Karena dia punya pasif gitu kan yang enak banget untuk bantuin dan movement speednya sih di awal. Movement speednya Karina ini dia untuk pindah dari satu jungle ke jungle lain itu cepat. Dan apa ya, aku bisa bilang sekarang first skill dia jadi rusuh banget gak sih kok kayak wing 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 gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih, namun kali ini Princess Po dan First Blood berhasil diamankan. Ichel coba datang kali ini walaupun agak sedikit terlambat dan Lele Pingkan yang siap maju kali ini dan di drive nampaknya harus tumbang juga dari NG. Next target Bulat, namun Bulat kali ini juga coba untuk mengejar double kill Israel, berhasil mengamankan double kill dari Lele Pingkan. Iya, dan Immune itu benar-benar menyelamatkan Lele Pingkan tentunya, apalagi dengan di cover oleh seorang Ichel menggunakan Esmeralda yang tadi memang masih banyak banget darahnya, HP-nya. Makanya dia berani untuk TB di depan dan bagus banget ini Lele Pingkan di awal udah bisa ngedapetin double kill. Ini scaling yang jadi manis banget untuk seorang Karina tentunya, tapi melihat di area gold lane yang sepertinya memang lebih didominasi oleh seorang Maca, buat Queenie untuk bisa clearing dia paling cuma bisa ngandelin dari Swallow Spade-nya aja. Iya, dan kali ini malah sudah datang nih rotasi dari teman-teman. Oh no, kali ini reward manipulation pun di commit. Belum ada crossbow of tank, namun tadi sudah level 4. Satu kali lagi pecah, namun gak berhasil pecah dan terlalu greedy seperti dari NG. Harus sedikit mundur juga, gak boleh terlalu overcommit. Iya, sedang balik lagi nih ya. Yang mau aku ingetin, aku gak bosan-bosan dari dulu. Kalau satu tim udah bisa main Kufra, berarti mereka udah yakin sama chemistry-nya, yakin banget sama grafik yang udah mereka jalankan. Karena Kufra itu menurutku adalah salah satu hero roamer dengan tingkat kesulitan yang tertinggi, dimana inisiasi, oke sebenarnya inisiasinya terlihat gampang, tapi buat bikin inisiasinya itu berhasil, punya follow up yang bagus, itu setupnya lama dan itu butuh refleks dan komunikasi yang bagus banget. Iya, dan kalau emang mau maksimal sebenarnya harus ada satu provider sih yang ngebait. Kayak ini udah ada injektor, namun dari Bulat kali ini yang harus dilempar. Coba untuk bertahan lagi ke belakang dengan Alpha Charge tadi, namun belum berhasil. Sementara AG dengan bouncing ball yang masih bisa mundur, Maca juga masih bisa menghindari Kesko dan coba untuk dapetin outer turret ke arah top lane. Iya, dan yang transformation-nya juga tadi sudah habis, tapi ternyata AG yang bakalan dilempar langsung oleh teman-teman dari RRQ Mika. Tapi AG udah mulai cukup sekarat juga. Lele Pingkan lagi-lagi berhasil mendapatkan mangsanya, tapi energy transformation masih bisa ditemen oleh seorang Queenie. Dan bahkan tinggal satu lagi, weakness of heart-nya belum bisa diangkat. Yang penting bisa di take down. Oke, ini banyak banget yang terjadi, tapi shutdown-nya masih tetap didapetin ya. Lele Pingkannya tetap tumbang barusan. Ya sebenarnya ini menjadi tabungan yang oke juga sih buat Maca gitu kan. Dia dapetin shutdown, goldnya bakal banyak banget, namun outer turret dan sudah ada Vitari Strike, masih punya flicker dari P, namun reward manipulation gak bisa nyelamatin walaupun udah ada absorb barusan. Next target NG, fokus ke arah defense dulu dan akhirnya harus mundur teman-teman dari RRQ. Iya, aku agak sayang sih kenapa dia harus masuk ke dalam area turret itu yang emang jaraknya itu masih bisa dijangkau sama range dari teman-teman RRQ Mika, dan itu malah menjadi satu apa ya, ibaratnya mistake sih mungkin aku bisa bilang ya. Harusnya dia mundur aja ke belakang, apalagi masih ada gold plating. Oke, mungkin dia nggak mau ngasih gold platingnya supaya teman-teman dari RRQ nggak bisa makin leading lagi tentunya. Tapi karena melihat adanya Feather Airstrike juga, ini berarti teman-teman dari Saint Spartan mereka udah punya informasi Feather Airstrike nggak ada. Seenggaknya mereka kalau mau inisiasi kill Turtle, ini mereka masih punya kesempatan yang cukup besar tanpa harus terkonteks gitu loh. Oke, tapi hati-hati karena Ejector sudah melempar lagi ke arah NG dengan Smart Missile. Sakit banget damage-nya. Gak bisa kabur lagi dan Unstoppable Force ditabrak. Berhasil mendapatkan satu kill. Pertarungan antar roamer barusan yang berhasil dimenangkan sama Princess Po. Betul sekali, karena balik lagi untuk Princess Po sendiri penggunaan Jawhead-nya juga memang dari segi damage bakalan lebih banyak. Tapi barusan aja udah ada satu
diamankan pula. Nice bakal Oh, no. bisa ditarik selanjutnya dari seorang Lele Pingkan. Kimi mencoba bisa. untuk di-lock, menjadi double kill tentunya untuk seorang Karina Lele Pingkan. Wah, ini for your information ya. Kalau misalkan Karina ngebuka skillnya yang larinya cepat, itu jangan ditembak. Karena damage itu bakal balik terus. Mantul. Iya, karena tadi Kiminya sambil nembak dan itu akhirnya sekarat sendiri. Betul. Itu jangan sih, jangan. Ya, Itu- buat yang belum tahu. Itu jadi kayak counter hero-nya gitu loh secara nggak langsung dengan penggunaan first skill-nya yang dia juga immune. Nah yang kayak gini nih ya teman-teman yang agak heboh ini. Nah itu tuh dia ibaratnya nge-deflect gitu loh. Dia Ya. mantulin balik. Nah itu sebenarnya kalau ditembak sama Kimi. Makanya tadi ketika Maca nge-pick Kimi dia langsung ngambil Karinanya gitu loh. Karena emang nggak bisa di-hit. Kalau di-hit pun darahnya nggak berkurang, tapi damage-nya malah balik. Itu yang bahaya ya, yang belum tahu gitu kan. Namun NG terkena Vitara Strike lagi dan ditabrak sama Princess Pow barusan, dan crossbow tank yang kebuka kali ini, dan reward manipulation yang manis banget, positioning yang sangat oke, dan berhasil mendapatkan satu Princess Pow, satu bayar satu. Iya, tapi lihat mana sabarnya Lele Pingkan yang oke dia ngelihat untuk setengah darah sebenarnya mungkin bisa dimajuin, tapi kan cukup beresiko. Dia tahu dia nggak mau meresikokan itu, that's why dia lebih memilih untuk oke kembali aja ke jungle pattern, karena walaupun mereka leading, hal ini bisa dibalikkan sama teman-teman dari Saint Spartans dengan adanya satu big war yang mereka menangkan. Makanya mereka lebih memilih untuk bermain safe aja dulu, santai aja dulu, tenang, karena mereka harus menjalankan pola permainan pick off bukan war. Iya betul banget, harus mementingkan objektif dulu sih. Namun kali ini Princess Pow coba untuk kejar lagi karena Maca injektor yang baik. Namun dia harus langsung keluar dari area turret karena sakit banget bakal damage-nya, sementara di posisi depan bulat yang tertinggal, dan ada crossbow tank yang sangat baik dari Queenie kali ini. Terbang ke langit-langit coba untuk kasih DPS, masuk lagi dari Lele Pingkan. Maca juga harus down. Next target NG mungkin, namun langsung memeluk turret outer innernya dan akhirnya harus mundur dari teman-teman RRQ. Yes, komunikasi yang bagus banget tentunya, dimana tadi ketika Princess Pow udah nge-ejector, Gyogoy-nya langsung follow up, Queenie-nya jadi bait, dan Lele Pingkan pun sabar untuk nunggu di belakang sampai Kimi-nya di belakang. Maca itu nggak punya escape tool lagi. Oke, dia benar-benar nge-flank dari belakang, nungguin timing yang pas. Dia nggak maksa untuk kasih collab dari depan kan. Betul, betul. Tipikal permainan Karina yang sebenarnya memang harus begini. Silent mainnya killer nge-flank. banget sih. Betul, dan ini pun di belakang juga sepertinya akan menjadi frontline untuk teman-teman dari Saint Spartan, tapi anyway mereka sedang berusaha untuk menghilangkan jejak mereka biar nggak ketahuan positioningnya ada di mana aja. Tapi Intel karena dia udah sedikit ketahuan, jadi Alpha di arah top lane sepertinya masih bisa melakukan satu playmaking dan sambil pulang dulu ke arah base. Iya, tapi Maca yang coba untuk defense tadi di arah bottom lane berhasil ditumbangkan beserta dengan inner turretnya nih. Oke, jadi satu keuntungan lagi berhasil diamankan oleh RRQ. Semakin jauh lagi nih jadi gap goldnya. Betul, dan ini ketika game goldnya udah mulai ke arah 5.000 menuju 6.000 bahkan untuk teman-teman dari arah Yumika, mereka cukup mendominasi. Tapi kembali lagi ingat teman dari Saint Spartan pun kalau mereka bisa dapat momennya, apalagi menggunakan push ya, kalau dia punya ammo dan narik 2 atau 3 minimal. Kalau Gyogoy bisa ditarik ini bakal menjadi S1 kalau temannya menarik, karena sekarang Princess Pow sudah tumbang. Untuk seorang Aegis sendiri dia bakal menjadi samsak, tapi Queenie masih cukup dihit dengan dia punya crossbow of Hang yang bakalan naik ke arah atas. Macanya pun bakal sampai 3,5, tapi dia berhasil ke-shutdown ke arah seorang Queenie. Ichel harus mundur sedikit, tapi pun sayang sekali masih belum bisa mendapatkan ammo venom bersama dengan flickernya tadi. Iya, terlalu cepat sepertinya dari Yes. flickernya tadi. Kalau misalkan kalian mau narik ammo vendor sama flicker, paling Magic. gampangnya tungguin ada tulisan stun di atas kepala musuhnya baru flicker. Nah, itu masalahnya agak susah gitu kan. Dan itu tadi juga dia lebih ke arah predik. Dia pikir teman-teman dari arah Yumika tuh bakalan mundur ke area belakang, ternyata enggak, mereka maju gitu loh. Dan prediknya jadinya miss untuk seorang musuh tadi. Tapi anyway, gak apa-apa, nice try aja dulu untuk sekarang. Yang penting mereka masih punya kesempatan, karena selama base itu belum runtuh, selama game belum selesai, mereka berdua masih memiliki kesempatan menang yang sama. Betul, at least dari momen tadi juga ya Rubinya nggak mati gitu kan, yang penting selamat dulu. Sementara kali ini Lordnya udah mulai muncul nih di Land of Dawn, menjadi Lord pertama, belum di enhance memang, tapi bakal di setup sepertinya sama teman-teman dari RRQ, karena keunggulan gold ya hampir 6.000. Ini menjadi game kan cukup oke sebenarnya kalau mau ngambil Lord sebelum enhance. Iya, boleh banget sih sebenarnya. Tapi balik lagi untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri, mereka masih belum berani untuk nabrakin. Padahal menurut aku kalau udah posisi kayak gini, mereka harusnya lebih bermain agresif, cari bush yang memang kayak sekiranya di tengah-tengah ada bakal sering dilewati. Tapi jeleknya gini, kalau misalnya udah ada Veteran Strike yang langsung di cancel sama seorang AG, ini berarti udah menjadi satu info tentunya untuk teman-teman dari Saint
Spartan sendiri dan di arah top lane juga Bulan Nice bakal menggunakan ultimate-nya bahkan untuk kabur ke belakang. Gak kuat untuk nahanin ke arah seorang Angel yang juga memang menggunakan emblem support Avaris. Yes, betul banget. Dan ini masih coba untuk ke setup sih. Walaupun udah nggak ada Purify ya kali ini, dan Princess Pow yang terjebak di dalam reward manipulation flicker. Mau tidak mau dilakukan, I'm offended nggak berhasil connect. Ada satu Vitara Strike yang berhasil mengusir teman-teman dari Spartan. Coba dikejar kali ini sama Lele Pikan. Icel mulai low dan meledak dari Icel. Terkena maksimum charge yang sakit banget dari Macha. Yes, itu dia maximum charge dengan adanya sniper ya aku bisa bilang, karena dia nge-carry-nya pas banget itu di tengah-tengah Icel. Teman-teman dari RRQ gak ada yang sempat kebadanin, tapi sekarang karena mereka udah bakalan mulai dari Lordnya sendiri. Udah ada Federal Strike juga yang dia cancel ke arah seorang tapi Pow-nya sendiri bakal sedikit terlalu maju. Masih bisa ejek ke arah belakang seorang P, tapi balik lagi gak ada follow up karena masih ada Bulan S1 juga, tapi Queenie-nya berhasil ngedapetin weakness-nya, nyambung langsung ke arah seorang Macha dan AG pun datang, tapi udah terlambat. Teman-temannya sudah pada take down, harus mundur dengan menggunakan bouncing ball-nya. Gila, Lele Pikannya free banget sih, dimana Queenie dengan crossbow of tank-nya itu benar-benar ngedistract banget. Mereka jadi kabur semua, beda arah, dan di situ kesempatan dari Lele Pikan yang melakukan silent kill-nya lagi. Dia masuk ke belakang ngeflank dan mengejar dari player-player yang kocar kacir tadi dan berhasil mendapatkan 2 kill. Bahkan Lord berhasil diamankan secara free untuk RRQ. Yes, wah Lele Pikan, inilah hidden talent dari teman-teman RRQ Mika, di mana dia yang biasanya terlihat sebagai XP ataupun gold laner, dan ketika dia sudah berganti akhirnya menjadi jungler, dia mulai menunjukkan pesonanya, apalagi dengan penggunaan Karina yang seperti ini ya, di mana dia tahu dia bisa kalkulasi damage, dia tahu dia harus masuk dari mana, dia tahu targetnya siapa, dan ini menjadi salah satu quality yang harus dimiliki oleh seorang jungler. Bisa menjadi aspiring jungler, tapi balik lagi dengan berhadapan oleh Bulat Nice One, kalau dia bisa keangkat satu kali aja, itu bisa menjadi mara bahaya tentunya untuk seorang Karina. Betul, mungkin tinggal nambahin full hero kali nanti ya, karena hero masih cukup tipis. Namun di reward manipulation dan ejector yang cukup baik ke arah NG, Tyrant Rex nggak berhasil connect ke arah siapa-siapa dan harus mundur semua Princess Pow yang menjadi korban pertama, dan Lordnya mungkin bisa di-clear dengan aman. Yes, pasti cukup aman juga karena ini berada dari inhibitor. Teman-teman dari Spartan sendiri, mereka pasti masih bisa untuk nge-clear, tapi kalau untuk nge-defend yang ada di arah top lane, sepertinya bakalan agak susah karena ini takutnya malah menjadi pancingan dari teman-teman RRQ Mika. Tapi NG udah mulai datang juga, Federal Strike udah mulai dikeluarin lagi tentunya oleh teman-teman dari RRQ Mika, terutama untuk Yogoi, tapi maksimum charge kena ke arah seorang Lele Pikan. Gak masalah, cuma sedikit damage-nya, bakalan pukul mundur aja dulu sekarang sambil mencari nafas dan juga mengatur minion management untuk teman-teman RRQ Mika maupun untuk Spartan. Oke, jangan lupakan Karinanya ini build-nya build tank ya, jadi makanya dia keras banget no, kelihatan kena maksimum charge juga gak sakit-sakit banget gitu kan, beda sama yang tadi. Namun Tyrant Rex berhasil connect ke arah Pow lagi, kali ini sudah ada reward manipulation juga yang di-commit, fokus ke arah Princess Pow, namun sepertinya damage-nya kurang, masih ada tarik dari Armor Vendetta dan berhasil mendapatkan 1 kill lagi ke arah Princess Pow. Oh my god, Put semakin menggila tentunya, tapi karena dia sudah berhasil mendapatkan posisi dari seorang Queenie, dia harus mundur ke belakang karena Lele Pikan juga udah mulai datang, tapi udah ada download walking juga yang cukup bagus menghentikan pergerakan dari seorang Lele Pikan. Mundur dulu ke belakang, Lele-nya bakalan masih bisa selamat, tapi Icel bakalan coba untuk mengejar lagi tentunya. NG sudah berhasil di take down oleh teman-teman dari RRQ Mika, dan bahkan red buff-nya lagi dan lagi dicuri terus sama seorang Lele Pikan. Sekarang purple buff harus bisa dia dapetin kalau dia mau maksimalin untuk invading jungle milik teman-teman dari Spartan. Tapi Spartan gak boleh ngasih karena Alpha butuh banget nih untuk purple buff-nya. Iya, untuk cooldown, untuk yang ketika Lasit juga dapat darah, namun dikasih ternyata karena Macha ya, karena energinya bakal lebih stabil lagi. Mungkin membahas soal War barusan tadi, ini nice play dari NG sih. Ada satu move yang oke banget dari NG yang dimana pasif one-one-nya udah pecah dan dia larinya ke arah berlawanan sama teman-temannya, karena ketika dia lari ke arah teman-temannya, crossbow of tank dibuka udah sih. Betul. Itu bukan jadi satu yang mati, malah bisa semua nanti yang mati. Karena makin panjang, makin lama gitu kan dari crossbow of tanknya, makanya dia udah kayak oke, dia udah naik, dia menjauhkan diri dari teman-temannya. It's a good move tentunya dari seorang NG. Oke, namun kali ini dari mapping sih jujur dikuasain sama RRQ ya. Spartan untuk ngebuka satu vision aja dia takut. Nah, ini nggak sampai hati-hati banget, nggak mau sampai out position, takutnya dipanis sih.
Benar, karena apalagi ini udah jadi game terakhir juga dari best of 2 ya, dimana kalau misalnya teman-teman Saint Spartan nggak bisa ngedapetin poin, ya udah mereka benar-benar nggak dapetin poin dan cuma bisa mendapatkan 1 poin aja yang mereka miliki dari kemarin-kemarin. Tapi kalau mereka bisa ngerebut 1-0 dari teman-teman RRQ dan menyamakan kedudukan menjadi 1 sama, nah ini bisa menjadi poin tambahan tentunya untuk mereka supaya bisa mengejar lagi, karena teman-teman dari RRQ sendiri itu cuma 3 poin di atas mereka. RRQ itu 4 dan teman-teman dari Saint Spartan itu 1 poin. Iya, dan sekaligus dia bisa menarik RRQ juga ke jurang lore mereka pastinya. Wow, betul sekali. Semakin turun dan semakin susah untuk RRQ bisa menyamakan poin dengan teman-teman dari Onyx Zenith. Iya, namun kali ini Lord yang udah spawn coba mulai diinisiasi, coba di set up dulu sama teman-teman RRQ, coba di pok-pok aja dan sudah mulai datang nih, sudah mulai berkumpul dan Maximum Charge sudah ngebuka vision sementara. Oh, cepat banget ternyata konsil digunakan, namun Princess Paw di bagian depan langsung sedikit mundur dari Terror Revenge. Ya, berhasil mendapatkan P, langsung diinjek dengan sangat baik kali ini dan Alpha-nya masuk dengan Alpha Charge. Bulat di arah depan dan harus tumbang juga dari Bulat, tidak ada power masih bisa masuk. Cross semua off tank kali dari Queenie, belum berhasil mendapatkan hasil, namun kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Queenie dan Godlike juga untuk Lele Pingkan menyisahkan Macha. Wah, Lordnya bakalan menjadi ganti tentunya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Macha dipaksa untuk mendefend high-groundnya sendirian. 30 detik lagi teman-temannya baru pada api. Yang paling dekat itu berada di 10 detik lagi untuk dia up. Dia harus bisa menahan sih, tapi melihat dari minion management yang memang juga cukup rapih oleh teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Jadi ini masih berada di area garis tengah. Dia benar-benar masih di titik temu dari masing-masing lane. Dan ini bisa nge-buy time untuk 3 orang yang lainnya sampai bisa hidup kembali. Tapi Lordnya sudah mulai datang. Teman-teman dari RRQ sudah mulai melakukan clearing. Dan ini berarti mereka mau menjalankan 3 lane push. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Saint Spartan. Mereka harus bisa memilih lane mana yang mau dikorbankan, lane mana yang enggak. Oke, dan kalau misalkan kita lihat dari high ground-nya mungkin memang ada Kimi dan ada Yin juga, namun kali ini Lordnya udah di hand-hands. Berarti otomatis ini Winter Turret di arah bottom lane berhasil dihancurkan. Namun kali ini ada counter inisiasi yang sangat baik, Po. Berhasil di counter kali dengan Tyrant Revenge dan Tyrant Rest. Sementara ada Woodwood di bagian depan dengan Emo Vendetta, namun belum berhasil mendapatkan kill. Masih bisa selamat semua, namun Immortal dari Princess Paw harus pecah. Iya, tapi lihat itu gerobaknya, Pak. Udah ada 3 BT di area mid lane-nya. Bakalan cukup berat tentunya untuk teman-teman dari Saint Spartan bisa mendefense. Tapi setitik lagi itu bakalan menjadi hancur. Tapi di arah top lane juga sudah mulai datang lagi incoming tentunya untuk minionnya. Tapi Woodwood bakal coba untuk diinjek dengan volley satu dari seorang Ikan. Masih berhasil di take down sepertinya oleh seorang Bulat. Lepikan tapi mengejar ke arah seorang Woodwood. Masih punya Immortal, masih berani untuk maju. Tapi untuk Bulat sendiri karena dia udah gak punya Immortal, ini bakalan menjadi bahaya tentunya. Queenie bakalan sedikit lagi bisa diambil, tapi masih ada Aegis yang dikeluarkan oleh seorang Queenie dan berhasil membawa dia pulang kembali. Oh my god, Kolim. Oke, ini defense-nya sebenarnya berhasil ya, tapi 3 inhibitor turret tetap berhasil dihancurin juga sama teman-teman RRQ. Dimana Icel yang tadi agak out position banget, karena ketika dia masuk dia harusnya melihat dimana NG-nya ini udah ngecharge dari Tyrant Revenge-nya. Tapi ketika dia masuk agak sedikit maksa, jadinya dia langsung ke counter sama Tyrant Revenge tadi, dan ada mood juga, dia susah banget untuk bergerak. Ya akhirnya bisa dipanis sama teman-teman dari Saint Spartan. Sayang banget sih sebenarnya. Nah ini dia, ini berarti bakal menjadi game yang akan sedikit panjang tentunya. Kalau teman-teman dari RRQ Mika tetap kayak gini, mereka udah nggak boleh bikin banyak mistake lagi. Sementara untuk Saint Spartan sendiri, mereka harus mencari kesempatan dalam kesempitan, terutama dari mistake-mistake yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Mika. Oh no. Dan kalau melihat dari Pasha-nya sendiri, dia sudah mengeluarkan Featherline Strike juga. Woodwood bakalan langsung coba untuk cancel dengan Godzilla Walking-nya, tapi dia sepertinya masih bisa mundur. Bakalan langsung sedikit lagi bisa di-take down tentunya oleh seorang Princess Paw. Fight-nya terpecah menjadi 2, tapi untuk Lele Pingkan, dia mundur ke flag dari cukup jauh juga, tapi masih immune, cukup aman juga. Apalagi masih punya Immortal, tapi ternyata engine-nya yang sempat memutar balik. Masih ada Maximum Charge ke arah seorang Queenie, masih belum pecah Immortalnya, tapi karena ini cukup sekarat. Yip juga sudah membuka reward manipulation-nya ke arah seorang Iciel, dan nanti juga sedikit memberikan damage ke arah Queenie bersama dengan Lele Pingkan. Teman-teman dari RRQ Mika kembali harus pulang. Gak bisa untuk maksain fight-nya. Teman dari Saint Spartan, mereka masih memiliki defense mechanism yang cukup
kuat. Oke, ini satu pilihan yang cukup bagus sih, dimana Princess Pow-nya jangan masuk duluan, karena yang dari tadi kita lihat dimana Princess Pow-nya maju duluan langsung di counter gitu kan, langsung dimakan duluan dari Princess Pow, dan ini menjadi tidak worth untuk strateginya RRQ. Dan ketika dimana Princess Pow-nya gak masuk duluan, dia sabar, dia nunggu momen dan dia agak sedikit flanking. Tadi dia berhasil dapetin ANG ya dengan flickernya juga pastinya dan ejektornya. Namun sayangnya memang ANG juga udah keras banget, follow up damage-nya kurang, dan ANG masih bisa selamat ya, mundur lagi. Betul sekali. Nah, ini dia. Berarti kalau menurut Colin, kalau misalnya yang maju jangan Pow duluan, berarti yang maju Icel. Ya, Icel yang paling enggak ya nggak usah di TB full, sambil dibawa lari itu jadi kayak musuhnya juga harus gerak gitu kan, dan dimana ada yang ticket auto position itu bisa banget dimakan sama Princess Pow. I see. Berarti lebih ke arah gantian juga sambil bisa adu mundur ya, sambil nunggu backup juga tentunya. Betul sekali, dan tadi Lord yang udah mulai di setup, namun darah dari Lele Pinkan sih sebenarnya kurang prima, dan satu ejector lagi keluar. Bulat kali ini yang dalam bahaya, namun sudah dari Lord manipulation, langsung ditabrak kali sama Icel dan harus di cancel. Ada Winter Truncheon juga yang terlalu cepat seperti harus di open. Coba di backup mati-matian, namun Legendary masih bisa diamankan oleh Lele Pinkan. Sementara di sisi lain juga Mutmut, Immortal udah pecah dan harus mundur. Di sisi lainnya juga coba mengejar ke arah dua pemain yang dimiliki sama Saint Spartan. Kali ini fokus ke arah Mutmut, ejector lagi, energi pack masih bisa dihindari, dan Lele Pinkan yang masuk Legendary Israel. Icel coba untuk buying time kali ini, dan sudah ada satu backup dari Princess Pow. Mereka bakal coba push sepertinya. Oke, tapi ini cukup bakalan jadi sulit karena udah nggak ada Pi, udah nggak ada Mutmut, nggak ada lagi yang punya agresivitas dan juga high ground tentunya untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Tapi dia tadi berusaha untuk menarik ke arah seorang Kyogoi, tapi Bulat sendiri harus menjadi samsak tentunya untuk seorang Queenie. Sementara itu di belakangnya ternyata Maca pun bahkan harus percaya immortalnya, tapi lihat Queenie-nya udah nggak peduli yang lain, meta cuek, aku cuma mau base. Dan ini dia 2-0 untuk RRQ Mika. Oke,